Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Agustina, NIM 2018-458. Di sini saya akan menceritakan ulang tentang hasil wawancara saya bersama salah satu kader IMM Cabang Malang. Beliau bernama Bagas Eko Laksono, biasa dipanggil Bagas, dan berusia 24 tahun. Mas Bagas sendiri berprofesi sebagai seorang guru SMK dan berasal dari Nganjuk. Lalu Mas Bagas sendiri juga sudah kenal Muhammadiyah sejak 2012. Mas Bagas menceritakan tentang beberapa pengetahuannya tentang kemuhammadiyahannya. Yang pertama, saya bertanya tentang sejarah adanya gerakan Muhammadiyah di daerahnya Mas Bagas. Nah, Mas Bagas sendiri kurang paham sejarah detailnya, tetapi yang jelas menurut Mas Bagas, bibit-bibit Muhammadiyah ini sudah muncul sejak tahun 65-an di Kecamatan Kota Kauman, yaitu tempat atau daerah tinggal Mas Bagas sendiri. Nah, Mas Bagas sendiri juga tergabung dalam IMM Cabang Malang. Di IMM sendiri Mas Bagas tahu dan paham tentang misi berdakwahnya. Nah, cara berdakwah IMM itu memiliki prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memurnikan tauhid, pemahaman terhadap Al-Quran dan Al-Hadis, serta mengikis bid'ah dari kehidupan kader. Secara kultural, kader IMM memberikan suri tauladan kepada teman-teman sekitarnya, kepada teman-teman mahasiswa, baik dari segi aspek muamalah maupun dari segi aspek ibadah. Pembinaan dilakukan dalam diskusi keagamaan di masing-masing pimpinan. Paduan buku dan silabus pemahaman kader sudah ada dalam tingkatan perkaderan formal. Di IMM sendiri, kader dididik dan dihabitkan untuk mampu menjadi imam, khotib, pemateri, dan penggagas dakwah di lingkungan sekitarnya. Lalu dalam melakukan dakwah ada beberapa tantangan dan cara Mas Bagas dalam mengatasi dan menyelesaikan halangan dalam berdakwah. Nah, menurut Mas Bagas, tantangan itu sudah jelas ada dan sifatnya bervariatif. Sepengalaman Mas Bagas terkait dakwah Muhammadiyah yang kadang masyarakat masih belum welcome, karena di Jawa Timur sendiri Muhammadiyah masih tergolong sebagai minoritas. Menurut Mas Bagas, antisipasi Muhammadiyah yaitu bergerak di ranah sosial, ekonomi, dan keagamaan secara lembut. Bendera dan embel-embel tidak perlu difrontalkan dulu di awal-awal dakwah. Jadi dalam berdakwah cukup menampakkan atau memunculkan simbol-simbol kecil. Nah, berdakwah dengan nilai-nilai kemasyarakatan dan hindari hal-hal yang berbau perbedaan dengan ormas lain. Selain itu pun sinergi dengan ormas lain juga menjadi senjata dalam memperkecil gesekan. Berbeda daerah dan kondisi masyarakat, berbeda pula masyarakat dan cara menyelesaikan tantangannya. Lalu menurut Mas Bagas juga, IMM ini terbuka bebas untuk umum. Nah, di IMM menurut Mas Bagas itu mereka belajar berorganisasi, masalah amalan tergantung individu masing-masing. Nah, Mas Bagas juga belum tahu alat ukur untuk mengatakan seseorang itu Muhammadiyah itu 100% atau berapa persen, karena menurutnya itu tidak diukur dari seperti itu. Mas Bagas juga bukan terlahir dan hidup bukan dari keluarga Muhammadiyah. Menurutnya Muhammadiyah itu adalah wadah untuk kita memberikan kemaslahatan kepada semua manusia. Semua mahasiswa UMM juga tidak ada yang dipaksa untuk menjadi Muhammadiyah atau menjadi Islam. Non-Muslim pun tetap diperkenankan menganut ajaran agamanya secara penuh.
di Universitas Muhammadiyah Papua, SMK Muhammadiyah Papua, mayoritas siswa dan mahasiswanya juga bukan Muslim. Bekerja di amal usaha Muhammadiyah atau bahkan keturunan atau pengurus Muhammadiyah pun secara nyata masih ada beberapa yang amalannya belum sesuai dengan apa yang Muhammadiyah yakini. Bagi Muhammadiyah, ide utamanya adalah mengentaskan manusia dari kebodohan, kemiskinan, kesakitan, dan kekufuran. Itulah mengapa sampai saat ini Muhammadiyah masih terus mengembangkan rumah sakit, universitas, sekolah, gerakan ekologi, gerakan permurnian tauhid dan ibadah, serta juga ada panti asuhan, SLB, lembaga zakat. Nah, semua itu untuk mewujudkan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi warga Muhammadiyah bukanlah yang hanya memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah, tapi tidak ikut membesarkan dakwahnya. Nah, kader IMM sejati pun bukan yang hanya mempunyai KTM dan diam di kosan, tapi dia juga yang mau berjuang bersama rekan-rekannya untuk mengentaskan masalah di sekitarnya. Lalu menurut Mas Bagas, belum ada organisasi Islam yang amal usahanya sebesar dan berdampak luas seperti Muhammadiyah. Nah, lalu respon masyarakat di lingkungan sekitar terhadap apa yang sudah dilakukan IMM dan Mas Bagas dalam melakukan kegiatan sosial, menurut Mas Bagas sendiri respon masyarakat itu variatif. Ada yang welcome dan memberikan dukungan serta bantuan, namun ada juga yang resisten atau terkesan memberikan ejekan dan olokan. Jadi nggak semua respon masyarakat itu positif. Sama seperti menurut Mas Bagas itu sama seperti dakwah Nabi. Prinsipnya adalah kita menyampaikan, mengajak, memperbaiki. Pun misal ada orang yang tidak suka atau tidak mau, kita usahakan untuk tetap menjaga hubungan dengan mereka. Jadi bukan dimusuhi tetapi tetap dirangkul dan tidak memaksa. Lalu sejauh ini ketika kegiatan berbau sosial, hukum, kesehatan, dan ekonomi, masyarakat cenderung menerima. Namun ketika terkait peribadatan, di situ sedikit memiliki kendala karena memang secara terang-terangan berbeda amaliyahnya, hujahnya, dan sikapnya. Dalam melakukan kegiatan sosial, mereka belajar untuk berdakwah secara kultural, penyampaian argumen dan dalil agama dengan mengedepankan sopan santun, bukti yang kuat, rasionalisasi yang mudah dipahami, dan apple to apple. Jadi dibandingkannya secara sama. Lalu karena sebenarnya hal yang berbeda itu cuma sedikit dan itu hak furu'iyah saja, bukan ushul. Guru dari masing-masing pendiri organisasi itu sama. Terkait pemahaman yang berbeda adalah hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita menyikapi secara arif dan tanpa merasa paling benar sendiri atau menyalahkan yang lain. Lalu Mas Bagas merasa sangat bangga ketika menjadi pengurus IMM ini. Kenapa? Karena Mas Bagas bisa bertemu dengan rekan-rekan yang sangat istimewa, bisa bertemu dengan orang-orang hebat, mampu memberikan banyak manfaat untuk orang sekitarnya. Lalu Mas Bagas juga memiliki tujuan sendiri dalam berorganisasi di IMM, yaitu tujuannya adalah dakwah menebarkan ilmu yang itu yang utama menurut Mas Bagas. Mencari ilmu baru, teman, jaringan, dan relasi baru. Peluang untuk memperbaiki kehidupan dan dapat jodoh itu bonus yang pasti didapat. Menurut Mas Bagas seperti itu. Lalu Mas Bagas juga memiliki moto, yaitu pada Quran Surat Muhammad ayat 7. Nah, sekian hasil wawancara saya dengan salah satu pengurus IMM cabang Malang, yaitu Mas Bagas. Kiranya bisa dipahami dan pada intinya itu dalam menebarkan dakwah kita itu harus saling menghormati satu sama lain dan mengedepankan sopan santun. Jika seseorang itu nggak mau atau menolak diajak berdakwah atau tidak bisa menerima apa yang kita sampaikan, sebaiknya kita tidak memusuhi, tapi dengan cara merangkul dengan baik dan tidak memaksa
apa yang sudah kita sampaikan untuk diterima. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.